Hai guys, ini untuk Aries Leo dengan Sagittarius untuk 9 Oktober untuk love reading. Kita akan lihat untuk short reading aja untuk Aries Leo dengan Sagittarius. Oke. Kartu pertama Aries, kartu kedua Leo, dan kartu ketiga untuk zodiak Sagittarius. Untuk di 9 Oktober, Aries, Leo, dan Sagittarius. Oke. Jadi mungkin zodiak Virgo bisa berhubungan dengan zodiak Aries karena dia dapat juga hal yang sama dengan kalian. Oke, kita akan lihat. Salah ya. Ini untuk Aries Leo dengan Sagittarius. Aku harusnya kesini dulu. Oke, sorry guys. Oke. Aries, Leo, dan Sagittarius. Kartu pertama untuk Aries, kartu ketiga untuk zodiak Leo. Kartu kedua Leo, kartu ketiga Sagittarius. Oke. Untuk Aries, Leo dengan Sagittarius di 9 Oktober. Oke, Aries, Leo, dan Sagittarius. Oke. Kita akan lihat untuk zodiak Aries, love call and there's something better. Apa sih situasi untuk Aries di 9 Oktober ini? Aries. Untuk zodiak Leo, palm tree and a year from now. Untuk zodiak Leo. Untuk zodiak Sagittarius, heartbroken and let go. Sagittarius, kenapa sedih? Oke. Jadi Sagittarius mungkin bisa berhubungan dengan zodiak Taurus karena dia sama banget ngedapetin hal ini. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Aries, Leo dengan Sagittarius. Di sini kita Aries dulu ya. Ini mungkin tadi zodiak Aries, mungkin kalian bisa berhubungan dengan zodiak Virgo karena dia ngedapetin ini. Oke. Jadi aku lihat di sini adalah love call untuk zodiak Aries, kamu bisa berhubungan dengan zodiak Virgo, tapi ininya bisa berhubungan dengan zodiak Aquarius. Jadi mungkin aku nggak tahu, tapi mungkin kalian bisa berhubungan dengan siapapun. Ini kan cuman aku bisa menyebutkan aja ya. Tapi di sini bilang love call and there's something better. Someone expresses love, a message of love, thinking of you and letting you know. Jadi sebenarnya aku lihat kalau dilihat dari kartu tarotnya di sini ada Eight of Swords dengan Ten of Swords. Oke. Satu yang kulihat mungkin seseorang di sini menginginkan seseorang untuk menghubungi seseorang gitu ya, untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan, penyesalan yang dia rasakan, rasa takut yang dia nyesalkan gitu ya. Nine of Swords itu bisa dikaitkan dengan ada sesuatu hal, mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang dia telah melakukan sesuatu hal yang akhirnya dia menyesali hal tersebut, yang akhirnya seseorang di sini merasakan sesuatu penyesalan, rasa takut, rasa sakit, ada sesuatu kekecewaan, atau mungkin ada sesuatu hal yang dilakukan oleh seseorang yang akhirnya menyebabkan suatu kekecewaan atau sakit hati yang sangat besar. Oke. Mungkin satu, kamu menunggu atau berekspektasi seseorang menghubungi kamu untuk membuat suatu keadaan lebih baik. Kedua, mungkin seseorang kamu menunggu kamu atau kamu menunggu dia untuk memperbaiki suatu keadaan gitu ya. Ada sesuatu hal sebenarnya. Tapi mungkin di sini juga ada sesuatu hal di mana seseorang di sini mempertimbangkan apakah gue bisa balik lagi, apakah
akankah ada sesuatu hal yang lebih baik gitu ya. Tapi kalau dilihat sebenarnya, kalau kamu berekspektasi untuk menghubungi seseorang untuk pada saat ini lebih baik tidak gitu ya. Karena kalau kamu yang menyebabkan sesuatu kekecewaan sama orang tersebut, yang menurut aku adalah lebih baik nanti dulu gitu ya. Kamu harus mencoba suatu hal yang lebih mungkin pada saat ini bukan saat yang tepat untuk menghubungi orang tersebut karena orang tersebut sedang mengalami suatu kekecewaan atau sakit hati yang mungkin satu kamu sebabkan atau mungkin ada sesuatu hal yang sedang dia alami gitu ya. Karena di sini that love call and there's something better, ibaratnya ada sesuatu hal yang kamu harus bisa delay, tidak melakukan segala sesuatu hal dengan cepat apabila kamu memang ibaratnya kalau kamu mengecewakan orang tersebut atau membuat orang tersebut sakit hati, mungkin pada saat ini kamu nanti dulu deh, there's something better, ada sesuatu hal yang kamu harus lakukan yang lain atau bukan saat yang tepat pada saat ini gitu. Tapi mungkin kalau misalnya kamu yang merasakan suatu kekecewaan atau sakit hati terkait dengan seseorang, mungkin kamu juga berekspektasi atau menunggu orang tersebut untuk melakukan atau membuat suatu movement untuk dia minta maaf. Mungkin udahlah, gak usah tunggu gitu menurut aku, gak usah tunggu, lakukan sesuatu hal yang lebih baik daripada menunggu seseorang untuk membuat minta maaf dan segala macam. Itu yang aku lihat untuk zodiak Aries. Untuk zodiak Leo di sini palm tree, stability, security, permanence, growth, and endurance and flexibility. Jadi sebenarnya a year from now. Jadi sebenarnya satu, kalau misalnya kamu single, mungkin ada keinginan kamu untuk mempunyai suatu hubungan relationship yang struktur atau yang menuju sesuatu hal yang long term. Tapi mungkin pada saat ini kamu lagi fokus terkait dengan suatu kestabilan diri kamu, entah terkait dengan pekerjaan, terkait mungkin pada saat ini kamu banyak traveling, melakukan sesuatu hal gitu ya. Ibaratnya ada sesuatu kestabilan diri kamu untuk mencapai sesuatu hal. Knight of Wands dengan the Hierophant, mungkin kalau misalnya kamu bekerja dalam suatu pemerintahan, ibaratnya kamu sedang dihadapkan dengan traveling gitu ya. Karena Knight of Wands tuh bisa dikaitkan dengan traveling, dengan kestabilan, mungkin kamu sedang menstabilkan diri kamu terkait dengan suatu goals, dengan suatu pekerjaan, terkait dengan suatu hal gitulah, ibaratnya gitu. Mungkin terkait dengan suatu soulmate yang aku lihat kamu lebih fokus terhadap suatu kestabilan kamu. Tapi kalau mungkin bisa dikaitkan dengan suatu percintaan untuk zodiak Leo, mungkin dengan Knight of Wands dengan the Hierophant ada suatunya perubahan dalam suatu vibrasi oleh seseorang. Mungkin kamu bisa berhadapan dengan seseorang yang Knight of Wands, on and off dalam suatu hubungan, datang dan pergi mungkin, atau seseorang yang belum bisa menciptakan suatu kestabilan dalam suatu hubungan. Tapi misalkan kalau kamu pada saat ini aktif dengan dating, atau bukan dating online ya, maksudnya aktif dengan bertemu dengan seseorang yang mungkin juga yang nggak tahu hubungannya tuh benar bisa menuju long term atau enggak, karena dia belum stabil nih ya, kadang-kadang nelpon, kadang-kadang pergi, kurang lebih seperti itu. Mungkin kamu bisa menemukan sesuatu hal kestabilan orang ini mungkin 1 tahun ke depan, atau mungkin kamu harus bisa melihat hubungan ini jalannya kemana dalam 1 tahun ke depan. Karena Knight of Wands dengan the Hierophant, mungkin iya kamu bisa melihat potensial hubungan ini bisa menuju sesuatu hal yang long term, tetapi yang aku lihat pada saat ini mungkin orang tersebut belum bisa memberikan sesuatu hal yang seperti itu gitu ya. Mungkin yang harus dipertanyakan adalah apakah hubungan ini bisa menuju sesuatu hal yang stabil yang kamu inginkan, apakah kamu bisa melihat orang ini sebagai potensial hubungan gitu ya, karena dimana orang di sini harus mempertanyakan suatu kestabilan di diri kamu gitu kurang lebih. Tapi mungkin akan ada suatu perubahan energi orang ini yang tadinya dari on and off dan pada akhirnya mau jump in ke dalam suatu hubungan relationship gitu ya, mungkin bisa dilihat dalam 1 tahun ke depan. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Sagittarius di sini, let go and heartbroken. Jadi kalau lihat untuk zodiak Sagittarius dengan kartu tarotnya bisa dikaitkan dengan zodiak Taurus karena dia dapat banget hal kartu yang sama. Tapi mungkin kalian juga nggak berhubungan dengan zodiak Taurus. Dengan di sini ibaratnya heartbroken, deeply hurt,
sad separation, breakout, feeling lost, grieving, and mourning, and let go. Jadi sebenarnya mungkin pada saat ini untuk zodiak Sagittarius kamu sedang menghadapi separation, perpisahan, mungkin ada sesuatu hal kekecewaan yang sedang terjadi dengan kamu mungkin gitu ya. Ada rasa sakit di mana kamu harus bisa memasrahkan hal tersebut gitu. Kalau mungkin kalau sakit hati dengan let go, udahlah lupain aja atau pasrahin aja. Ada sesuatu hal yang dimana kamu harus bisa mentransformasi diri kamu untuk tidak terlalu lama-lama dalam kesedihan gitu ya. Tapi dengan kartu clarify dengan 7 of Swords, 2 of Swords, mungkin ada sesuatu hal yang kamu harus bisa ngebuka mata kamu terkait dengan situasi atau terkait dengan seseorang yang sedang kamu hadapi gitu. Apakah dia melakukan sesuatu hal yang jelek di belakang kamu, cheating di belakang kamu, ada sesuatu hal yang kamu harus bisa ngebuka mata kamu atau blindfold kamu terkait dengan sesuatu hal. Kalau misalnya kamu dalam suatu hubungan gitu ya, dalam suatu hubungan kamu mengetahui orang tersebut berbuat cheating atau melakukan sesuatu hal yang ibarat kamu tahu ada seseorang yang melakukan sesuatu hal yang kurang baik dalam suatu hubungan, ini adalah saatnya kamu untuk bisa ngebuka mata kamu gitu ya. Misalnya kamu udah memahami siapa karakter orang yang berhubungan dengan kamu, ibaratnya ada sesuatu hal yang mungkin kamu bisa berekspektasi orang tersebut melakukan sesuatu hal, atau kamu mengetahui orang tersebut melakukan sesuatu hal. Ada sesuatu hal yang ibaratnya kamu jangan terus menerus untuk tutup mata terkait dengan situasi ini gitu ya. Bisa-bisa kamu makin sakit atau dimana diharuskan kamu harus bisa ngebuka mata kamu aja, oke? Semoga bisa berhubungan dengan Aries, Leo, dengan Sagittarius. Bye guys.